Ada sebuah pertanyaan yang masuk, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Dalam konteks spiritual, bagaimanakah membedakan antara melawan arus dan mengikuti arus yang sesuai dengan alirannya gitu, dengan jalan hidupnya, dengan sejatinya. Apakah sebetulnya yang membedakan itu antara melawan arus dan mengikuti arus? Gini teman-teman, tubuh ini adalah gambaran sebuah jiwa, gambaran sebuah ruang suci, di mana sebuah default penciptaannya adalah kita harus merasakan begitu banyak spektrum rasa dan itu diizinkan gitu. Diizinkan untuk kita merasakan itu semua. Karena semua proses perjalanan hidup, dia akan selalu membawa pada sebuah realita hukum keseimbangan. Jadi ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada punya uang, ada hilang uang misal, atau ada rasa sukacita bahagia yang besar dan ada kekecewaan. Ini dua sisi dualitas yang kita nggak akan pernah bisa terlepas dari dua sisi ini. Kadang kita bertemu, mungkin kadang juga ada momentum berpisah gitu. Entah berpisah memang berpisah atau berpisahnya karena maut gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman ketika mengalami sebuah peristiwa tertentu, ketika ada satu hal yang tidak mengenakan misalnya dalam kehidupan kita, entah kita dikecewakan atau kita dibikin kesel, dikecewakan sama seseorang. Judul contoh melawan arus itu adalah sesuatu yang ketika itu terjadi kita nggak terima gitu. Kita nggak terima, kita menolak, kita mendorongnya, kita kesel, kita genggam, kita melekat sama kemarahan itu. Itulah yang melawan arus sebetulnya. Idealnya dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, semua sajian yang mampir atau hadir dalam kehidupan kita, naturalnya itu harusnya dia flowing. Naturalnya itu dia harusnya mengalir gitu, flowing. Apapun kebahagiaan yang ada, biasanya kan kita sambut terima, aduh seneng banget nih mengalami ini. Flowing dia mengalir, kita terima, kita rasakan penuh, lalu dia mengalir. Jadi ada masa dia datang, lalu dia pergi, hanya karena segalanya itu hanya sementara gitu. Nah, flowing ini ketika dia hadir lalu diizinkan untuk mengalir selesai, itu namanya flowing, itu namanya mengikuti alirannya. Nah, ada yang hidup selalu dan selalu dia komplain, selalu dan selalu dia mengeluh, selalu dan selalu dia nggak terima itu. Aku nggak terima, aku kesel. Bahkan kejadian 15 tahun yang lalu misalnya marahnya, keselnya, sakit hatinya tuh di titik sekarang tuh masih kebawa gitu. Masih disimpan nama dia. Itulah contoh yang melawan arus gitu. Biasanya yang melawan arus itu ujung-ujungnya lelah, capek. Dan ciri-cirinya biasanya orang-orang yang melawan arus itu orang-orang yang punya luka batin, punya trauma berkepanjangan, karena semua energi yang datang itu nggak dia terima, nggak dia sambut dan terima dengan kesadaran bahwa oh dalam kehidupan ini itu ada cerita dualitas. Ada cerita kebahagiaan kita sambut dan terima kebahagiaan itu. Ada cerita orang lain melakukan kesalahan sama kita. Ya izinkan aja itu hanya mengalir gitu. Nggak usah kemarahan, kekesalan, kekecewaannya tuh kamu simpen, kamu pendem-pendem di sini gitu. Jangan kamu melekat terhadap sebuah situasi. Karena segala hal yang melekat, dia menjadi endapan emosi. Nah, judul yang menjadi endapan emosi inilah yang menutup kelimpahan rezeki kamu mau masuk. Menutup kelimpahan job-job kamu mau masuk, jodoh kamu mau masuk, segala hal kelimpahan atau kebahagiaan dalam kehidupan kamu seakan terhalang oleh sumbatan ini gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui dua judul ini diangkat menjadi pertanyaan itu sangat keren sekali gitu ya. Bagaimana mengalir hidup flowing, mengalir mengikuti alur sejatinya kita. Satu lagi bagaimana ketika kita berjalan dalam kehidupan ini arusnya tuh kita melawan arus gitu.
Nah, judul melawan arus tuh judul yang selalu kita nggak terima gitu. Aku nggak terima nih sama situasi ini. Aku nggak ngerti nih kenapa ini terjadi. Kenapa dia begitu? Kenapa dia nipu aku? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak berubah? Selalu dan selalu kenapa. Karena orang itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya siapapun yang hadir di dalam kehidupan kamu, siapapun yang hadir dalam kehidupan kamu, itu adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Itu adalah pantulan dari lapisan endapan emosimu sendiri yang merefleksi menjadi realita hidupmu saat ini. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang belum memahami kenapa ya realita aku mengalami seperti ini. Kenapa ya hidup aku saat ini kok belum berkelimpahan? Kenapa ya di titik saat ini aku belum ada rumah, aku belum ada mobil, aku income juga belum stabil. Kenapa ya aku belum merasakan kebahagiaan? Kenapa ya aku kesepian? Kenapa ya aku ada utang yang belum terbayar? Kenapa ya hubungan relationshipku kayak gini? Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu sekali untuk kita renungkan bersama. Bagaimanakah seharusnya kita mensikapi ini? Dan bagaimanakah seharusnya hidup ini berjalan? Kalau kita merenungkan di titik saat ini, berapakah usia kita? 30 tahunkah? 40 tahunkah? 50 tahunkah? Atau 60 tahunkah? Di titik usia kita sekarang, entah misalnya di 20 tahun, 30 tahun, 40 sampai 60 misal, coba renungkan. Sudahkah teman-teman mengenali siapakah dirimu? Siapakah sejatimu? Siapakah kamu sebenarnya? Udah ketemu belum sama pertanyaan atas jawaban itu? Yang kedua, sudahkah teman-teman mengetahui sebuah jawaban? Bagaimanakah sebetulnya realita ini terjadi dalam kehidupan aku? Sudahkah teman-teman tahu bagaimanakah sistem kerja semesta mengatur kehidupan ini? Dan bagaimanakah sesungguhnya realita itu tercipta dan terjadi? Nah, untuk mengetahui itu dua statement pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, seru gitu. Kalau teman-teman mengetahui itu di titik saat ini. Karena memang teman-teman harus tahu siapakah diri kamu agar kamu memahami mudahnya mewujudkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Tentunya dengan proses ya. Ketika kamu udah tahu bab 1, siapakah dirimu, kamu udah tahu cara kerja sistem semesta membuat realita hidupmu terjadi. Nah, ketika dua pilar ini kamu udah tahu, tentunya kamu akan mempraktekkan dalam habit yang baru. Cara berpikir kamu, cara merasa kamu, cara merespon kamu. Bagaimana getaran tubuhmu dominan menggetarkan sesuatu gitu. Bahwa kunci dari segalanya itu adalah selaras gitu. Selaras atas apa? Selaras atas goal yang kamu inginkan dengan getaran tubuhmu. Ketika kamu menginginkan uang, tentunya ketika kamu dapetin uang itu, kamu mendapatkan rasa bahagia pasti. Kamu mendapatkan adanya rasa syukur dan rasa bahagia. Nah, dua hal ini yang harus betul-betul kita pahami. Ketika getaran goals itu terjadi dalam kehidupanku, ada bahagia, ada rasa syukur. Nah, dua rasa ini dulu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang bagaimana proses kehidupan itu mengalir sesuai dengan sejatinya kita atau fitrahnya kita, itu adalah sebuah proses di mana rasa yang kita rasakan itu nyaman. Rasa yang kita rasakan tuh kayak ngalir aja gitu, nyaman. Biasanya penuh kemudahan dan penuh dengan surprise gitu, surprise membahagiakan tentunya ya. Tapi di yang satu lagi ketika kita melakukan sesuatu yang melawan arus gitu ya, melawan arus itu ciri-cirinya, TVB ciri-cirinya apa sih? Aku melawan arus atau aku flowing nih ngikutin aliran. Kalau melawan arus gampang kok indikatornya, gampang banget. Kamu banyak nolak, kamu banyak ngeluh,
Kamu banyak kenapa begini, kenapa begitu. Kamu banyak pertanyaan tentang itu. Jadi bicara melawan arus adalah bicara ketika ada realita tuh realitanya nggak kamu terima gitu. Nggak kamu terima, kamu dorong, kamu pengen ngerubah itu, pokoknya nggak terima aja. Padahal sebetulnya semua itu diizinkan hadir gitu. Diizinkan hadir untuk kitanya tuh sebagai perjalanan jiwa nih, jiwa-jiwa kita ini harus terisi memang, harus mengalami memang semua rasa gitu. Bahagia, sedih, cemas, bingung, khawatir, itu semua rasa memang harus teralami. Ketika kamu tolak, dia nggak ngalir, ya dia datang lagi dalam bentuk loopingan. Datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi. Itulah cerita looping, itulah cerita kok hidup aku muter-muter gitu terus ya teh nggak selesai-selesai. Ya jelas nggak selesai-selesai, kamu nggak pernah ngalirinnya. Kamu tolak-tolak terus, sementara judulnya rasa ini tuh harus hadir di dalam ruang jiwa kamu. Kamu harus menjadi ruang suci di mana semua rasa ini harus kamu rasakan penuh gitu. Tapi nggak juga ketika hadir dalam kehidupan kamu, kamu genggam, kamu pegangin rasa itu dan misalnya orang punya salah 10-15 tahun kayak nggak selesai-selesai kamu simpen gitu. Itu sama aja kamu menyumbat energi yang seharusnya mengalir menjadi sumbatan-sumbatan yang begitu sangat banyak gitu. Dan kembali lagi hidup ini adalah sebuah pilihan. Mau arus ini mengalir sesuai dengan alirannya atau arus ini kamu lawan gitu. Harusnya flowing, ini kamu jalannya balik arah gitu. Arah arus airnya itu ke kanan, kamu malah jalannya ke kiri, jadi nabrak arus yang flowing. Dan itu sangat melelahkan sekali teman-teman. Kalau seandainya kita hidup dalam situasi yang selalu mengeluh, komplain dan mengeluh. Jadi sudah waktunya untuk kita menyadari bahwa jika kamu bisa bijaksana dalam hidup kamu, boleh nggak kamu tolong diri kamu sendiri. Kamu tolong tubuh kamu tolong perjalanan hidup kamu tolong diri kamu sendiri. Start pertamanya gimana teh untuk aku nolong diri aku sendiri? Duduk, diam, pikiran kamu jangan terlalu ramai. Ketika kamu diam, sejatinya kamu, naturalnya kamu, sejatinya kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Kesadaran tentang kemurnian, kebahagiaan dan kebahagiaan berikutnya itu akan datang gitu. Ketika kamu duduk diam. Minimal deh kalau untuk yang awal-awal ya, 5 menit aja sehari. Kamu bangun tidur udah mandi, udah enak ya, udah wangi. Kamu duduk diam hanya untuk mendengarkan nafas kamu aja. Kamu diam untuk mendengarkan nafas kamu aja. Lalu kamu ngomong ke dalam, ya Allah yang maha baik, wahai Tuhanku yang aku sayang misalnya, atau apapun nama itu disebut. Kamu mulai merenung 5 menit itu diam, sadari nafas, lalu mulai bertanya, ada lapisan endapan emosi apakah yang belum aku terima dan belum aku lepas. Tolong kasih tahu aku ingin mengalirkannya gitu. Sehingga penolakan-penolakan dalam realita kehidupan yang harusnya mengalir, tapi ini kamu melawan arus, nanti perlahan tubuh kamu akan fleksibel sendiri. Kamu akan merasakan kebijaksanaan yang lebih gitu dari sebuah realita perjalanan hidup. Jadi itu teman-teman ciri-ciri dari bagaimanakah jika arus itu flowing, biasanya dia nyaman dan hidup kita penuh kemudahan. Kalau seandainya melawan arus, biasanya gampang kok indikatornya. Kamu lelah, kamu capek, kamu banyak komplain, kamu banyak protes gitu. Nah, kalau yang komplain, banyak protes, nggak terima, itu biasanya capek. Dan biasanya terjadilah looping yang tidak berkesudahan. Intinya hidup itu adalah pilihan kamu mau tetap pakai identitas sama atau identitas baru. Sadari bahwa hidup yang selaras itu perlu kamu cari. Bagaimanakah akhirnya tubuh kamu bisa bergetar dalam keselarasan semesta. Sehingga kamu akan mengalami
kebahagiaan dalam hidup dan perayaan di dalam hidup setiap hari. Pertanyaan seru banget. Dan ini keren banget loh pertanyaannya. Banyak orang mau berubah, tapi dia nggak mau melepaskan cerita masa lalu atau beban masa lalu. Terus gimana caranya untuk memulai sebuah perjalanan baru itu gitu? Kalau ternyata masih ada beban baru, masih ada beban masa lalu, masih ada PR masa lalu, masih ada endapan masa lalu. Terus dari mana cara memulai ini semua? Nah ini sesuatu yang keren banget menurutku pertanyaan ini. Karena gini teman-teman, satu hal prinsip yang harus teman-teman tahu, kita bisa berubah itu karena ada ilmunya. Kita bisa berubah karena kita mengetahui sesuatu gitu. Kita bisa berubah karena kita tahu ada sebuah pengetahuan yang menceritakan tentang kenapa sih kejadian itu bisa terjadi. Nah, pahami sama teman-teman, kehidupan ini substansinya dibuat sama Allah secara sunatullah, secara aturan utamanya, dia itu seperti cermin. Jadi ada sistem kerja semesta yang mengatur kehidupan ini. Bahwa hidup itu seperti cermin. Sebagaimana halnya kita bercermin, orang bercermin di depan cermin, cermin ini akan memantulkan sebuah gambar, memantulkan segala sesuatu tergantung dari siapa orang yang ada di depan cermin. Ketika seseorang itu menggunakan kerudung warna pink, otomatis pantulan di cerminnya itu adalah orang menggunakan kerudung warna pink. Ketika orang itu pakai baju warna hitam, otomatis pantulannya baju warna hitam gitu. Nah, begitulah realita terbentuk dalam kehidupan kita. Ketika realitanya nggak nyaman, artinya daleman kamu masih nggak asik, masih nggak nyaman. Masih ada luka batin, masih ada trauma, masih ada begitu banyak orang-orang yang nggak kamu maafin. Ketika daleman kamu penuh sama cerita-cerita sedih, marah, kesel, bingung, terus kamu nggak mau rubah itu gitu, kamu nggak mau maafin itu, kamu nggak mau sambut terima dan kamu nggak lepasin, kamu nggak larutkan sehingga endapan itu kosong gitu, kamu nggak larutkan itu. Gimana ceritanya mau berubah, orang dalemannya kan masih itu gitu. Nah, sadari dan pahami bahwa perubahan yang terjadi di dalam realita kita itu akan terjadi seiring dengan daleman kamu juga kamu buat rapi dan kamu buat nyaman gitu. Endapan-endapan lapisan emosinya itu kamu betul-betul sadari dulu untuk kamu terima dan kamu alirkan, kamu lepaskan. Kalau dalemannya masih itu, ya pantulan realitanya masih akan tetap itu gitu. Kalau di dalam tubuh kamu masih ada luka batin, masih ada kemarahan, masih ada kekesalan, masih ada segala sesuatu orang-orang yang belum kamu maafin, kamu masih bawa-bawa sesuatu yang memantulkan realita nggak enak, mau sampai kapanpun teman-teman. Ketika mental block masih ada, ketika belief-belief lama yang salah masih ada, ketika kamu nggak bisa maafin orang masih terus kamu pegangin, sampai kapanpun pantulan realita itu akan tetap seperti itu gitu. Ketika kamu mengharapkan masa depan yang lebih baik, tentunya kan sesuatu realita itu lebih baik dari sebelumnya kan. Nah untuk merubah dari yang nggak nyaman, nggak enak menjadi lebih baik, dari income 5 juta menjadi income 20 juta misalnya, itu kan nggak bisa kalau daleman nggak berubah. Nggak bisa kalau masih ada kemarahan, kekesalan ini nggak larut-larut, nggak kamu lepasin. Jadi kunci dari intinya adalah ikhlas untuk kamu terbuka menerima bagaimana sebuah realita perjalanan hidup kamu itu kamu lewati, kamu lalui. Izinkan dulu kamu terima semua itu. Bahwa perjalanan hidup ini hanya sebuah proses kesadaran aja kok sebetulnya. Dalam perjalanan ini kamu pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah melakukan sebuah
salah jalan atau salah keputusan atau apapun itu gitu dalam kehidupan kamu, nggak apa-apa. Itu sebuah perjalanan menuju kesadaran, nggak masalah. Izinkan kamu untuk duduk sama rasa itu. Jadi lihat sebuah pengetahuan atas substansinya, teman-teman. Ketika realitanya masih nggak enak, berarti dalemannya masih daleman lama. Kalau daleman lama kamu belum bisa maafin begitu banyak orang, misalnya ada beberapa orang, terus gimana ceritanya realita berubah kalau daleman ini nggak kamu rubah? Karena sebagaimana isi di dalam, begitulah realita dalam kehidupan kamu. Intinya itu. Kalau realitanya masih nggak asik, berarti daleman kamu tuh masih belum asik. Renungkan itu. Karena kalau kamu mau ada perubahan di luar, di dalam juga harus ada perubahan dulu. Jadi sebagaimana di dalam, begitulah yang di luar. Sebagaimana realita di luar, begitulah gambaran pantulan daleman kamu. Jadi siapapun orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu sekarang, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu ibu, bapak, relasi bisnis, atau siapapun itu, teman-teman. Teman-teman itu seakan-akan seperti bercermin gitu. Pasangan kamu yang mungkin kamu lihat, oh dia cerewet, dia ngeselin, dia segala macem gitu. Sebetulnya itu konfirmasi atau pantulan di dalam diri kamu sendiri. Pantulan lapisan endapan emosi. Endapan emosi dari mana? Dari sejak kamu kecil. Kamu berinteraksi sama ayah kamu berinteraksi sama ibu kamu berinteraksi sama kakak kamu, sama ring satunya kamu. Itulah gambaran siapakah dirimu. Jadi orang-orang yang hadir dalam kehidupanmu sekarang, itu adalah dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Jadi kalau seandainya semua PR-PR luka lama ini masih ada, bagaimanakah cara melepaskannya gitu? Bagaimanakah cara merubahnya? Bagaimanakah langkah awalnya? Sehingga realita aku tuh bisa menyenangkan ketika di sini masih ada luka, di sini masih ada PR gitu. Satu cara yang paling simpel, lepasin kemelekatan. Lepaskan kemelekatan. Gak usah kamu pegangin rasa kesel itu. Gak usah kamu pegangin rasa marah itu sehingga kamu gak memaafkan. Kunci dari segala kunci, kamu harus menyadari dulu. Realitanya, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu memang diizinkan untuk hadir. Untuk kamu merasakan semua spektrum rasa. Semua spektrum rasa ini memang diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kamu. Tapi dia hadir bukannya tiba-tiba hadir. Ada sebab yang mewujudkan semua itu terjadi. Sebabnya dari apa? Ya dari kita sendiri sebabnya. Dari lapisan-lapisan endapan emosi yang belum kita terima dan belum kita lepas. Jadi start awal atau step awal, bagaimana merubah realita ini? Kamu sadari dulu, ada luka. Sadari dulu ada trauma. Sadari dulu ada kemarahan. Di titik kamu sadar, oh ada ini nih di dalam-dalaman aku. Setelah kamu menyadari, izinkan kamu terbuka untuk menyambut dan menerimanya. Sebagaimana kamu menerima kebahagiaan, dualitasnya setelah kebahagiaan itu juga ada kesedihan. Izinkan kamu duduk, kamu sambut dan terima. Ini start awal ya, untuk memperbaiki itu ya. Sambut dan terima, duduk sama semua rasa itu, berdamai dengan diri kamu. Berdamai dengan ring satu kamu. Gak usah kamu pegangin keselnya, gak usah kamu pegangin marahnya, gak usah kamu pegangin kecewanya. Izinkan aja kamu merasakan itu secara penuh. Sebagai perjalanan jiwa harus merasakan semua rasa-rasa yang muncul gitu. Karena ingat teman-teman, apapun yang kamu rasakan itu hanya sebuah sensasi rasa. Ingat lagi, di Abundant Revolution, di kelas kita, itu dibuka semua. Bahwa sejatinya kamu itu siapa gitu. Kamu mundur dulu satu langkah, tidak melekat dengan semua rasa yang gak nyaman itu, setelah itu duduk untuk
menerima, merasakan penuh, menerima rasa itu apa adanya. Sekitar 3-5 menit deh, duduk diemnya itu. Hanya untuk bertemu pada sebuah titik kesadaran gitu, bahwa semua ini aku harus sambut dan aku harus terima sebagai sebuah alur energi yang memang harus mengalir lewat tubuhku gitu. Kesadaran inilah yang sebetulnya sesuatu yang sangat istimewa gitu menurutku. Bertemu dengan kesadaran ini, bertemu dengan satu momen di mana kita menyadari bahwa semua realita ini memang hanya tamu yang datang dan ntar juga pergi gitu. Hanya tamu yang lewat aja. Jadi momen utama yang bagaimanakah seharusnya, apa yang harus aku lakukan ketika ada sebuah alur ini gitu. Yang harus kamu lakukan adalah kamu sadari, kamu sedang merasakan apa. Setelah kamu menyadari, izinkan sambut dan terima rasa itu. Duduk berdamai dengan rasa itu, terima rasa itu apa adanya, lalu izinkan kamu alirkan rasa itu, kamu izinkan dia mengalir, nggak kamu sumbat, nggak kamu dorong, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Sehingga kalau seandainya lifestyle kamu sudah dalam judul habit menerima melepas menjadi lifestyle hari-hari kamu, hidup itu akan flowing, hidup itu akan mengalir, dan apapun realita yang hadir dalam kehidupan kamu, kamu akan selalu bisa merayakannya. Karena hidup ini adalah sebuah perayaan yang harus kita syukuri di atas rata-rata.